Hai, Shalom anak-anak. Setiwi senang hari ini bisa bertemu lagi dengan anak-anak di dalam ibadah kita minggu ini. Mari kita siapkan hati kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kami mau belajar merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Pimpin dan sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita mau bersama-sama meninggikan Tuhan. Kita mau katakan, Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy that Jesus in me. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy that Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy that Jesus in me. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy that Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. You love me more than anything. Anak-anak, Allah kita layak untuk mendapat kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita belajar satu lagu KPPK dari KPPK nomor 26, Mulia Bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah
Terimalah sabdanya dan dapatkan berkatnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi di acara sekolah minggu kita. Dan pagi hari ini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah lagi kepada Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah, bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan konsentrasi, sehingga kebenaran firman-Mu boleh disampaikan dengan baik, dan anak-anak di rumah boleh menerima firman, bahkan boleh melakukannya di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, pagi hari ini Lause Yasmin bawa sesuatu. Apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak ya? Kalau dengar dari suaranya kira-kira ini isinya apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Oke, nanti kita bahas ya. Anak-anak, ketika Lause Yasmin mempersiapkan bagian ini, mempersiapkan sesuatu yang ada di kantong ini ada sesuatu hal yang sangat penting yang ingin Lause Yasmin bagikan. Dulu anak-anak, ada seorang di Yerikho, dia ingin sekali tahu, dia ingin sekali mengenal siapa sih itu Yesus. Dan suatu hari anak-anak, pada saat di Yerikho, Yesus mau lewat dengan begitu banyak orang. Si orang ini bingung, gimana caranya saya bisa melihat Yesus? Gimana caranya saya bisa tahu siapa itu Yesus? Dan akhirnya anak-anak, ketika di tengah keramaian, si orang ini bingung nih. Aduh, gimana caranya ya melihatnya? Dia gak bisa melihatnya anak-anak. Apalagi di tengah-tengah keramaian. Dia bingung. Aduh, yang mana sih Yesus? Akhirnya anak-anak, kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia melihat ada satu pohon, dan pohon ini tidak terlalu tinggi. Kemudian dia datang, dia hampiri pohon itu dan dia memanjat menaiki pohon itu. Dan kalian tahu, ketika dia sampai di pohon, akhirnya dia bisa melihat. Wah, ternyata itu Yesus. Dan apa yang terjadi setelah itu? Waktu Yesus melihat dia anak-anak, Yesus tidak mengabaikan orang ini. Justru Yesus tahu siapa nama dari orang yang sedang di atas pohon dan mau melihat Yesus. Bahkan saat itu Yesus ngomong begini, Zakheus. Wah, Zakheus? Dia tahu namanya ya ternyata ya. Zakheus, turunlah, karena aku akan mampir ke rumahmu. Wow, Zakheus anak-anak dengan senang hati dia turun dari pohon dan dia menyambut undangan dari Tuhan Yesus. Suatu hal yang sangat menarik anak-anak. Si Zakheus ini tapi ketika dia menyambut Tuhan Yesus, lalu dia mengajak Tuhan Yesus ke rumahnya, banyak sekali orang yang tidak menyukai hal ini. Banyak orang yang tidak senang. Loh, kenapa kok Tuhan Yesus mau ke rumah Zakheus? Orang-orang di zaman itu anak-anak tidak ada yang senang dengan kejadian ini. Kenapa? Karena Zakheus adalah seseorang yang terkenal tidak baik di saat itu. Dia suka mengambil uang dari orang lain anak-anak. Memang waktu itu ada satu kewajiban memberikan uang kepada pemerintah. Tetapi Zakheus melakukan hal yang salah. Dia mengambil tidak sesuai dengan yang semestinya, yang seharusnya. Justru dia mengambil lebih daripada itu. Yang harusnya mengambilnya 5.000, ternyata dia mengambil 25.000 anak-anak. Bahkan ada 20.000, 30.000, bahkan ada yang lebih daripada itu. Dia terkenal sebagai seorang pemungut cukai. Dia suka mengambil uang-uang dari masyarakat saat itu dan mengambilnya lebih dari yang seharusnya dia ambil daripada orang-orang itu. Makanya orang ketika itu tidak menyukai, tidak menyenangi ketika Tuhan Yesus datang menghampiri Zakheus, bahkan masuk ke rumah Zakheus. Bukan hanya datang masuk anak-anak, tetapi justru Tuhan Yesus bahkan mau makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wow, sesuatu yang luar biasa anak-anak. Si Zakheus seorang pendosa, dia suka mengambil uangnya orang lain, tetapi malah makan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kalian tahu,
Karena Zakheus terlalu bersemangat, terlalu senang anak-anak, sampai dia katakan kepada Tuhan Yesus, saya akan mengembalikan semua uang yang saya dapatkan dari orang-orang miskin. Saya akan mengembalikan, bahkan akan memberikan setengah dari harta saya kepada orang-orang miskin. Bukan hanya itu, saya juga akan mengganti uang yang telah saya ambil dari orang-orang tersebut. Saya akan mengganti 4 kali lipat. Wow, kok sampai seperti itu? Ternyata anak-anak, ketika Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus, itu adalah suatu sukacita yang besar. Karena dia bertemu dengan seseorang yang sangat baik dan memberikan kehidupan buat Zakheus. Ada keselamatan besar terjadi di rumahnya Zakheus, anak-anak. Tadi kita melihat Yesus datang bertemu dengan Zakheus. Dia sudah tahu bahwa Zakheus akan senang sekali menyambut Tuhan Yesus. Dan bahkan justru Tuhan Yesus melakukan satu persahabatan dengan Zakheus. Bukan hanya persahabatan, tetapi lebih dari itu, Tuhan Yesus memberikan keselamatan buat Zakheus. Dan setelah itu apa yang terjadi, anak-anak? Apakah hanya keselamatan saja? Ternyata Zakheus juga mengalami yang namanya pertobatan. Dia berbalik arah, dia tinggalkan seluruh dosa-dosanya. Berbalik arah bagaimana, anak-anak? Ya, berbalik arah harus 180 derajat. Yang tadinya arahnya ke depan, sekarang dia berbalik, dia tinggalkan dosa-dosanya, dia berjalan mengikut Yesus. Tidak lagi melihat dosa-dosanya, tetapi dia mau mengikut Yesus dengan setia. Dan itu yang terjadi. Ingat anak-anak, ketika Zakheus bertemu Tuhan Yesus, yang terpenting adalah Yesus datang bukan untuk mencari orang-orang benar. Yesus datang bukan hanya mencari orang-orang yang saleh, yang hidupnya baik, yang hidupnya tidak berdosa seperti itu. Padahal semua manusia di dunia ini berdosa, anak-anak. Tapi justru Tuhan Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi anak-anak, ketika Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada Zakheus, Zakheus menerimanya dengan sukacita. Bahkan Zakheus mengalami perubahan hidup. Dia mau memberikan dirinya, dia mau memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menerima Yesus di dalam diri kalian? Yesus datang menyapa kita masing-masing. Yesus datang memberikan keselamatan buat kita. Tapi apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian berikan buat Tuhan Yesus? Apakah kalian memberikan hati kalian sepenuhnya? Memberikan diri kalian seutuhnya? Kita belajar dari Zakheus. Dia memberikan dirinya walaupun dia orang yang berdosa. Tetapi Tuhan sudah mengasihinya dan memberikan keselamatan. Dan Zakheus memberikan dirinya seutuhnya kepada Tuhan. Dia berbalik arah, dia tinggalkan dosanya. Dan dia sungguh-sungguh berjalan ikut Yesus, Sang Juru Selamatnya. Anak-anak, mari juga kita belajar menerima Yesus, Sang Juru Selamat itu. Bertobatlah. Mungkin yang tadinya kita suka mencuri, anak-anak ya. Walaupun mungkin hal kecil, benda kecil. Kita melihat pensilnya teman kita di sekolah mungkin dulu ya. Itu mencuri, itu namanya mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Atau mungkin di rumah. Ya, yang harusnya bagian kita adalah, wah kita punya bagian sendiri begitu ya. Lalu kita mengambil punya bagiannya koko atau meme kita misalnya. Itu juga mencuri, padahal sebenarnya itu bukan milik kita. Anak-anak, bertobatlah. Ketika kita diberikan keselamatan, ketika kita menerima Yesus, harusnya hidup kita sungguh-sungguh memberikan contoh yang baik, menghasilkan buah yang baik. Nah, anak-anak, hari ini ayat hafalan kita adalah dari Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-15. Mari sama-sama kita buka Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-15. Ini adalah ayat firman Tuhan yang sangat sederhana, tetapi kalian bukan hanya membaca, tetapi silahkan kalian juga melakukannya. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Sekali lagi anak-anak, mari kita ucapkan Keluaran pasal 20 ayat ke-15. Jangan mencuri. Oke anak-anak, biarlah ayat hafalan yang kita dengarkan di pagi hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kita. Kita belajar dari Zakheus,
Dia pernah mencuri hak orang lain, dia mengambil hak orang lain. Dan ketika dia bertemu Yesus, dia mengalami perubahan hidup. Ketika bertemu Yesus, dia mengalami keselamatan. Ketika ketemu Yesus, dia mau memberikan buah yang baik buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami belajar dari Bapak Zakheus. Dia adalah seseorang yang berdosa tetapi Tuhan selamatkan. Dia adalah seseorang yang jatuh di dalam dosa, mengambil hak orang lain, tetapi Tuhan memberikan keselamatan bahkan pertobatan di dalam hidupnya. Dia boleh mengalami satu sukacita yang besar. Dia mengalami pertobatan yang besar sehingga dia boleh memberikan dampak yang baik yang menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan, tolonglah juga setiap kami, setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah anak-anak-Mu juga boleh menjadi anak-anak yang memberkati orang lain, menerima keselamatan yang sungguh-sungguh sehingga mereka juga boleh mengalami pertobatan, menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dan mereka boleh menghasilkan buah dari keselamatan yang mereka miliki. Tuhan, kami bersyukur. Biarlah anak-anak-Mu dan kami semua yang mendengarkan firman hari ini, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, mari kita terus belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, mengingat setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui memberikan persembahan. Kalian bisa memberikan persembahan dengan transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa kalian untuk share link video ibadah kita untuk teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye.